Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanpa perlu capek-capek kamu kejar. Mantan pulang sendiri kepadamu, meski saat ini dia bersama orang ketiga. Saat kamu lakukan hal ini, ya, kita sudah merasa capek ya, mengejar-ngejar mantan ke sana kemari, dan hasilnya kita ditolak dan kita semakin dijauhi. Semakin keras usaha kita untuk masuk kembali ke dalam kehidupan mantan, semakin pula ia membenci kita, memusuhi kita, dan menjauhi kita. Ya. Dan mantan sudah tidak mau ketemu dengan kita karena dia sedang bahagia. Dia sudah punya pasangan baru. Sehingga kehadiran kita itu bagi dia akan mengganggu, akan merusak kebahagiaannya bersama orang ketiga pada saat ini. Mantan tidak mau ditelepon, mantan tidak mau diajak chatting dengan WhatsApp, dengan Telegram, dengan Line dan seterusnya. Karena memang kita tidak bisa chatting lagi dengan mantan, tidak bisa telepon lagi dengan mantan karena handphonenya selalu dipegang oleh orang ketiga. Nah, artinya apa? Secara zahiriah, fisik ya, tidak ada lagi kan yang bisa kita lakukan untuk membawa mantan kembali kepada kita. Ya, artinya kalau mantan kembali kepada kita, itu harus dengan kehendak dia, kesadarannya, dia tergerak untuk kembali kepada kita, maka kita bisa kembali bersamanya. Karena kita sudah mencoba untuk kembali kepada dia, dan dia ternyata lebih memilih orang lain. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi ketika usaha zahiriah semuanya sudah tertutup pintunya, jangan khawatir, kita masih bisa berusaha dengan cara batiniah. Batin, berdoa, memikirkan, nah itu semua cara-cara batiniah untuk bisa menggerakkan seseorang agar datang kepada kita. Ya, tetapi tentu dibutuhkan kesabaran ya. Maka yang bisa kita lakukan sekarang, kalau kemarin kita berusaha secara zahiriah, telepon, menemui, dan seterusnya, kita mungkin berdoa juga, tetapi doanya tidak maksimal. Karena yang namanya ngejar-ngejar mantan tentu capek. Butuh energi yang besar, butuh waktu yang banyak. Misal jarak antara rumah kita dengan mantan 10 km ya. 10 km itu ya kalau naik sepeda motor butuh waktu 15-20 menit. Kalau naik mobil mungkin butuh waktu lebih lama ya, karena jalan mungkin macet dan seterusnya. Butuh waktu taruhlah setengah jam. Bolak-balik 1 jam. Kita ke rumahnya, sudah sampai di sana, ternyata mantan tidak mau menemui kita. Jadi butuh waktu yang banyak. Pulang ke rumah kita sudah capek.
Nah, itu kemudian kenapa banyak orang yang bilang, saya sudah capek berdoa. Yang capek itu bukan berdoanya, yang capek itu mengejar-ngejar mantannya. Ya, kalau mengejar-ngejar mantan kan kita harus keluar rumah, harus menunggu, keluar bensin, ya, kemudian uang makan dan seterusnya, banyaklah biayanya. Kalau berdoa, bisa kita lakukan dimanapun. Di mobil kita bisa berdoa, di rumah kita bisa berdoa, di mana saja kita bisa berdoa. Berdoa tidak keluar biaya, ya, energinya pun sangat minimal. Kita berdoa, mengangkat tangan kita, kita fokus, konsentrasi, khusyuk. Berdoa kita, memohon kepada Allah, pertolongan Allah. Karena satu-satunya yang bisa kita lakukan saat ini adalah berdoa. Dan berdoa yang sabar. Ya, karena apa? Doa yang sabar itu adalah doa yang mustajab. Sementara orang yang tidak sabar di dalam berdoa, itu yang menjadi sebab doanya tertolak. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Yaitu orang tersebut berkata, aku telah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Ya, jadi berdoa dengan sabar itu adalah tanda doa yang mustajab. Ketika sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, sekarang saatnya kita berdoa. Kita perbanyak doa-doa kita. Ketika kita berdoa dengan sabar, ya, terus-menerus, tidak menyerah, maka insya Allah, karena sebab kekuatan doa kita, mantan akan datang dan pulang sendiri kepada kita, bersama siapapun juga dia pada saat ini. Ya, karena itu, teruskan berdoa, sabar dalam berdoa, terus memohon pertolongan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.